Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Surya Febriansa, kelas MN18B dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hari ini saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Berikut penjelasannya. Analisis studi kelayakan bisnis event organizer Flixa Event Indonesia dibuat oleh Danang Suryo Febriansa, nomor induk mahasiswa 18416261201174, kelas manajemen 18B dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2020-2021. Daftar isi 1. Identitas perusahaan. Kedua, aspek hukum dan legalitas bisnis. Ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Keempat, aspek teknis dan produksi. Kelima, analisis keuangan. Keenam, penutup yang berisi kesimpulan, kritik dan saran. Selanjutnya, daftar pustaka dan testimoni. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Event organizer istilah untuk penyedia jasa profesional penyelenggara acara. Meski bisa dialih bahasakan, namun umumnya istilah aslinya tetap dipergunakan. Tugas dari event organizer adalah membantu kliennya untuk dapat menyelenggarakan acara yang diinginkan. Flixa Event Indonesia adalah sebuah event tahunan yang dibuat oleh PT Flixa Rubik Indonesia dari Flixa Group. Event ini akan berjalan pada bulan Januari tahun 2021. Flixa Event Indonesia bisa menampung peserta kurang lebih 2.500 orang sampai dengan 6.000 orang dalam satu gedung. Event ini akan dilakukan setiap bulan dengan kapasitas maksimal 6.000. Selain itu, kami juga memiliki event online yang diadakan setiap bulan dengan pembicara yang berbeda-beda dan tentunya ahli di bidang tersebut. Identitas perusahaan. Nama perusahaan PT Flixa Rubik Indonesia. Pemilik perusahaan Amadaina Putri Liksa. Merek dagang Flixa Event Indonesia. Alamat perusahaan Graha Liksa Tower, Jalan Haji Kasam Said, nomor 1, Jakarta Pusat, 12990 Indonesia. Tanggal pendirian 8 November tahun 2020. Bidang usaha Event Organizer. Modal dasar 4 miliar rupiah. Modal disetor 4 miliar rupiah. Pemegang saham. Pertama, PT Flixa Amadaina Indonesia memegang sebanyak 82%. Kedua, Amadaina Putri Liksa memegang sebanyak 12%. Ketiga, Fardilani Sasku Liksa memegang sebanyak 5%. Keempat, Karto Galaxy memegang sebanyak 1%. Logo perusahaan. Berikut adalah logo perusahaan dari PT Flixa Rubik Indonesia. Visi dan misi. Visi menjadi penyedia layanan event secara online dan offline terbaik di Indonesia dan luar negeri. Misi pertama, menarik minat orang untuk mengikuti event kami secara online ataupun offline. Kedua, memberikan suatu event yang terbaik dengan pembicara ahli di bidangnya. Ketiga, memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Struktur perusahaan. Komisaris utama Amadaina Putri Liksa. Direktur utama Fardilani Sasku Liksa. Sekretaris Direktur utama Artura Listi. Direktur Legal dan Human Capital Development Karto Galaxy. Direktur Operasional Odi Sakanto. Direktur Keuangan Vladirna Pitri. Dan di bawahnya ada kepala masing-masing divisi dan staf dari masing-masing divisi. Tujuan usaha. Pertama, mendapatkan keuntungan usaha dari kegiatan operasional. Kedua, memberikan fasilitas upgrade skill kepada masyarakat. Ketiga, membangun potensi karyawan agar lebih percaya diri. Keempat, membuat peluang usaha lebih besar. Kelima, memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Bab 2. Aspek hukum dan legalitas usaha. Legalitas perusahaan. PT Flixa Rubik Indonesia
Saat mendirikan usaha baru di bidang jasa event organizer, saat pendirian usaha, PT Priksa Rubik Indonesia tentunya memerlukan izin usaha dari Departemen Perdagangan. Hal ini dibutuhkan agar perusahaan dapat hak yang pasti serta terlindung dari peraturan pemerintah. Berikut kelengkapan izin usaha dari PT Priksa Rubik Indonesia. Keterangan bisnis perusahaan. Pertama, nama perusahaan. PT Priksa Rubik Indonesia. Kedua, bentuk perusahaan. Persero terbatas. Ketiga, modal dasar 4 miliar rupiah. Keempat, modal disetor 4 miliar rupiah. Kelima, luas bisnis 3 meter persegi. Keenam, kapasitas gedung 6.000 orang. Izin legalitas bisnis perusahaan. Pertama, akta notaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kedua, surat izin tempat usaha nomor 788.18/808/2020. Ketiga, surat izin usaha pedagang nomor 84/820/1.808.581. Keempat, surat izin gangguan usaha nomor 820/KPPT strip BB/Sigu/808/2020. 5. Nomor pokok wajib pajak badan 09.255.300.8 strip 408.00. Keenam, surat izin gedung berdiri nomor 808/88/2020. Ketujuh, tanda daftar perusahaan nomor 80.34.8.71.808.2020. Bab 3. Aspek pasar dan pemasaran. Deskripsi pasar dan pemasaran. Peluang pasar Priksa Event Indonesia sangat besar karena sesuai dengan kapasitas gedung event, yaitu 6.000 orang dalam 1 bulan. Luas pasar. PT Priksa Rubik Indonesia sudah menganalisa seberapa luas pasar yang dapat dijangkau dan dioptimalkan agar perusahaan mendapatkan laba yang sangat besar. Berikut luas pasar yang dapat dijangkau oleh perusahaan. Pertama, Indonesia. Kedua, Malaysia. Ketiga, Singapura. Keempat, Vietnam. Kelima, Thailand. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Berikut ada tabel di sebelahnya, itu tabel permintaan. Dari nomor 1 sampai nomor 11, kita sebutkan satu persatu. Di nomor 1, ada di bulan Januari sebanyak 2.620 orang. Di bulan 2 atau Februari sebanyak 2.370 orang. Ke bulan ketiga, itu di bulan Maret, itu sebanyak 2.420 orang. Ke bulan 4 atau bulan April sebanyak 2.280 orang. Dan kita langsung saja melangkah ke nomor 10 dan 11. Di nomor 10 ada bulan Oktober sebanyak 3.000 orang. Dan di bulan 11 atau November sebanyak 2.750 orang. Penawaran. Penawaran selalu berkaitan dengan jumlah barang dengan tingkat harga. Semakin tinggi harga, maka akan banyak jumlah barang yang meningkat maupun yang akan ditawarkan. Berikut di sebelahnya ada penawaran dari PT Priksa Rubik Indonesia pada tahun 2021. Perkiraan penawarannya 6.000 orang per bulan. Ramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Berikut di sebelah adalah tabel dari
perkiraan ramalan penjualan pada tahun 2021 dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November, dan total dari perkiraan permintaan sebanyak 29.462 orang, serta X-nya dari 0 sampai 10 dan totalnya atau sigmanya itu 55, kemudian X kuadrat itu dengan totalnya 385 dan XY-nya dengan total 154.416. Nah, kita langsung hitung saja ke hitungan di sebelah kiri. Kita kembali lagi di sebelah kiri. B. N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 sama dengan 11 dikali 154.416 dikurang 55 kali 29.462 dibagi 11 kali 385 dikurang 55 pangkat 2 sama dengan 78.166 dibagi 1.210 atau sama dengan 64,6. Kemudian kita langsung ke A. A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangin B. Sigma X dibagi N sama dengan 29.462 dibagi 11 dikurang 64,6. 55 dibagi 11 sama dengan 2.355. Kemudian ke bawahnya lagi, Y sama dengan A plus BX sama dengan 2.355 ditambah 64,6 dikali 55 sama dengan 5.908 orang. Nah, di sini dapat saya simpulkan ramalan permintaan untuk penjualan Januari sampai Desember tahun 2021 sebanyak 5.908 orang. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah satu siklus produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari proses perkenalan, proses perkembangan, proses pendewasaan, proses penurunan. Saya akan menjelaskan proses perkenalan. Sebuah proses di mana dikenakan kepada customer atau masyarakat. Pada proses ini, PT Priksa Rubik Indonesia melakukan proses pengenalan dengan cara promosi melalui akun media sosial perusahaan dan paid promote melalui akun Instagram orang lain. Kedua, proses perkembangan. Sebuah proses di mana produk mulai berkembang serta mulai diterima oleh masyarakat luas. Pada proses ini, PT Priksa Rubik Indonesia terus melakukan perkembangan-perkembangan dengan cepat dan juga terus mengevaluasi setiap kegiatan dengan pengembangan yang dilakukan karena agar tepat sasaran. Yang ketiga, proses pendewasaan, di mana sebuah proses produk benar-benar bisa diterima oleh customer atau masyarakat. Pada proses ini, PT Priksa Rubik Indonesia melakukan proses pendewasaan. Ini dengan cara mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan dan juga harus berinovasi ke arah yang lebih baik. Kemudian yang keempat, itu ada proses penurunan. Proses penurunan adalah sebuah proses produk mulai kehilangan daya saing dengan perusahaan lain. Pada proses ini, PT Priksa Rubik Indonesia sudah menganalisa jika terjadi penurunan. Jika benar terjadi penurunan, maka perusahaan akan mengevaluasi produk apa kurang menarik untuk customer. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix biasanya dipahami sebagai beberapa hal yang menyangkut marketing yang bisa mendorong perkembangan bisnis. Meski begitu, seperti halnya ilmu lainnya, dalam dunia ekonomi dan bisnis, istilah bauran pemasaran ini juga mengalami perubahan-perubahan. Yang pertama, produk.
Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. PT Plixa Rubik Indonesia memiliki sebuah produk berupa jasa yang memfasilitasi masyarakat untuk lebih cerdas dan meningkatkan skill yang ahli di bidangnya. Yang kedua, promosi. PT Plixa Rubik Indonesia tentu saja menyediakan beberapa promosi baik itu dengan potongan harga untuk event atau membuat giveaway dengan hadiahnya satu tiket event secara. Ketiga, harga. PT Plixa Rubik Indonesia memberikan harga yang cenderung keseluruhan lapisan masyarakat baik ekonomi bawah, menengah, dan atas. Karena kami ingin memberikan fasilitas kepada seluruh masyarakat untuk jadi cerdas, berikut harga tabelnya. Nomor 1, nama event Plixa Event Indonesia. Harga event 250.000 per event. Kemudian yang keempat atau terakhir, dari bauran pemasaran, ada tempat. PT Plixa Rubik Indonesia melakukan kegiatan event di satu gedung dengan kantor pusat dari perusahaan. Namun yang dibedakan hanya lantai, yaitu kantor pusat, head office, Geraha Liksa Tower Jalan Haji Kasam Syahid, nomor 1 Yogyakarta Pusat, 12990 Indonesia. Peluang dan pesaing. Peluang. Kami dari pihak PT Plixa Rubik Indonesia selalu mengambil peluang yang memang dapat dimanfaatkan serta menguntungkan perusahaan. Peluang yang kami ambil adalah melakukan kerjasama dengan seluruh pihak berkepentingan atau stakeholder. Pesaing. Kami dari pihak PT Plixa Rubik Indonesia tentu memiliki pesaing yang sama di sektor bisnis event organizer. Kami akan coba untuk mempelajari sistem dari pesaing karena dengan begitu kami akan bisa lebih unggul. Bab 4. Aspek teknis dan produksi. Pemilihan strategi dan produksi. PT Plixa Rubik Indonesia tentu saja memiliki strategi yang sudah dianalisa terlebih dahulu sebelum produk launching kepada customer atau masyarakat yang ingin membelinya. Kami menentukan strategi ini agar perusahaan tetap eksis, bisa bersaing, dan terus berkembang dari masa ke masa. Di mana strategi kami adalah selalu memberikan promo yang sangat menarik kepada customer, serta memberikan pembicara dalam materi sangat handal di bidangnya. Analisis lokasi, bangunan, dan layout. Lokasi, penentuan suatu lokasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Pertimbangan di atas harus dinilai secara matang. Untuk menilai lokasi yang sesuai dengan keinginan perusahaan dapat digunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikut tabelnya dari nomor 1 sampai nomor 4. Kebutuhannya, transportasi, tenaga kerja, sikap masyarakat, iklim dan cuaca. Nilainya untuk transportasi 50, tenaga kerja 35, sikap masyarakat 10, iklim dan cuaca 5. Kemudian dengan online itu transportasi 20. Karena kalau online tidak terlalu membutuhkan transportasi. Kemudian tenaga kerjanya untuk online 7. Kemudian sikap masyarakatnya 30. Ini lebih antusias karena online. Kemudian iklim dan cuaca 5. Kemudian offline dengan transportasi 30. Tenaga kerja 7. Sikap masyarakat 18. Iklim dan cuaca 5. Nah, kesimpulannya, berdasarkan metode penilaian hasil value, metode yang tertinggi dipilih yaitu metode secara online dengan nilai sebesar 62 poin. Namun tidak menutup kemungkinan jika event offline tetap diminati. Selanjutnya, bangunan. PT Plixa Rubik Indonesia memiliki tanah seluas 3.000 meter persegi. Itu sudah termasuk dengan kantor pusat perusahaan. Dalam gedung ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti 1. Kamar mandi, kedua kantin, ketiga musola, keempat taman, yang kelima ruang departemen berbeda-beda. Selanjutnya ada layout. Berikut pada gambar di atas adalah layout event dari PT Plixa Rubik Indonesia, di mana di sini ada pintu, kemudian ada meja registrasi ulang, itu yang offline, kemudian ada toilet, kemudian ada
ruang pelatihan yang dimana ada 5 ruang pelatihan dan kapasitasnya pun berbeda-beda. Ada 600 orang, kemudian ada yang 1.200 orang, 2.600 orang, dan ada yang 1.000 orang. Nah, selanjutnya yang di sebelah kanan, dari yang saya lihat, berikut pada gambar di atas adalah layout kantor dari PT Periksa Rubik Indonesia. Nah, karena yang layout sebelah yang kiri itu adalah layout untuk eventnya, di mana itu layout lantai 1 dan ini adalah lantai 2-nya. Nah, di mana di sini ada ruang komisaris, ruang direktur utama dan sekretaris direktur utama. Kemudian ada direktur legal dan HRD, manajer legal dan HRD jadi satu. Kemudian ada ruang staf legal HRD. Kemudian ada ruang direktur keuangan dan manajer keuangan. Kemudian ada ruang staf keuangan. Kemudian ada ruang direktur operasional dan manajer operasional, serta ada juga ruang staf operasional. Perlengkapan dan peralatan. Peralatan adalah suatu barang maupun tempat yang digunakan sebagai pendukung jalannya suatu pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Nah, di sini ada beberapa perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan yang pertama ada flash disk, kemudian ada layar proyektor, kemudian ada laptop, kemudian ada proyektor, kemudian ada laser, dan terakhir ada mikrofon. Gaji direktur dan jumlah tenaga kerja. Nah, di sini ada 12 jabatan pekerjaan yang dimana berbeda-beda. Yang pertama ada komisaris utama, yang kedua ada direktur utama, kemudian yang ketiga ada sekretaris direktur utama, kemudian yang keempat ada direktur legal dan HRD, kemudian direktur keuangan, kemudian yang keenam ada direktur operasional, yang ketujuh ada manajer legal atau HRD, kemudian yang ke-8 ada manajer keuangan, yang ke-9 ada manajer operasional itu, dan dari nomor 1 sampai nomor 9 itu jumlahnya itu 1 orang. Kemudian nomor 10 itu staf legal atau HRD itu dengan 6 orang. Kemudian staf keuangan itu 5 orang. Dan yang nomor 12 atau terakhir itu staf operasional 7 orang. Nah, serta untuk upah pekerjaannya per orang itu berbeda-beda. Yang pertama ada komisaris utama, itu yang paling besar, 12 juta rupiah. Kemudian direktur utama 10 juta rupiah, sekretaris direktur utama 7 juta. Kemudian para direktur legal, kemudian keuangan dan operasional itu 9 juta. Kemudian para manajer itu 5 juta. Untuk staff itu 2.500.000. Itu atau kalau digaji kali per orangnya itu dengan total 116 juta rupiah. Pengawasan kualitas jasa. PT Periksa Rubik Indonesia telah melakukan beberapa pengawasan untuk meningkatkan kualitas dari jasa yang diberikan kepada customer. Kualitas jasa yang diberikan ini adalah salah satu bukti bahwa perusahaan memiliki standar kualitas yang harus dijaga. Berikut beberapa dimensi kualitas jasa yang diberikan. Yang pertama ada reliability. PT Periksa Rubik Indonesia memberikan seluruh kemampuan pelayanan terbaik saat mengadakan event secara offline atau online. Kami sadar jika pelayanan yang kami berikan tidak baik, maka akan berdampak kurangnya kepercayaan dari customer. Kemudian yang kedua ada responsiveness. PT Periksa Rubik Indonesia akan merespon dengan cepat atas saran atau keluhan yang dihadapi customer. Karena kami selaku perusahaan tidak ingin adanya komunikasi yang buruk terhadap pelanggan. Analisis keuangan. Biaya sebelum investasi. Biaya prainvestasi. Itu terdiri dari biaya pembuatan studi 3 juta rupiah. Kemudian ada biaya pengurusan izin legalitas bisnis sebesar 17 juta. Atau dengan total biaya prainvestasi 20 juta. Kemudian ada biaya aktiva tetap berwujud yang di dalamnya itu ada gedung sebesar 2.383 juta rupiah. Kemudian kendaraan sebesar 800 juta. Kemudian ada bisnis aplikasi, mesin aplikasi maksud saya, itu sebesar 300 juta. Kemudian ada peralatan dan perlengkapan itu 80 juta. Kemudian inventaris itu sebesar 50 juta. Atau dengan total 3.613 juta rupiah. Kemudian ada biaya aktiva tetap yang tak berwujud, itu yang berisi biaya hak cipta sebesar 50 juta rupiah.
Kemudian ada biaya merek dagang itu sebesar 30 juta rupiah atau dengan total 80 juta rupiah. Kemudian ada biaya operasional yang terdiri dari gaji karyawan perusahaan sebesar 116 juta rupiah. Kemudian biaya air dan internet 54 juta rupiah, biaya listrik 6 juta, kemudian pajak usaha 4 juta, asuransi perusahaan 7 juta, dan biaya lainnya itu 100 juta. Atau total biaya operasionalnya itu 287 juta rupiah. Atau jumlah biaya kebutuhan investasinya itu 4 miliar rupiah. Arus kas, cash flow. Kebutuhan investasi 4 miliar rupiah, modal pinjaman 50% dikali 4 miliar rupiah sama dengan 2 miliar rupiah. Kemudian bunga pinjaman banknya itu sebesar 20% dikali 2 miliar rupiah sama dengan 400 juta. Kemudian D sama dengan penyusutan, I sama dengan investasi, T sama dengan tax 10% atau 0,10. Kemudian kas masuk bersih sama dengan EAIT ditambah penyusutan ditambah bunga dalam kurung 1 dikurangi tax atau EAIT ditambah D ditambah I dalam kurung 1 dikurangi tax. Itu menghitung estimasi laporan laba rugi. Penyusutan sama dengan investasi dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, penyusutan sama dengan 4 miliar rupiah dikurangi 2 miliar rupiah kemudian dibagi 5 tahun sama dengan 400 juta per tahun. Estimasi laporan laba rugi pendapatan per tahun itu 8 miliar 842 juta 500 ribu dan total biayanya itu 3 miliar 600 juta rupiah dan ada penyusutannya itu 400 juta rupiah sama dengan itu ditambah yang total biaya ditambah penyusutan sama dengan 4 miliar rupiah. Kemudian 4 miliar ini dikurangi dengan 8 miliar 842 juta 500 ribu itu menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT itu sebesar 4 miliar 842 juta 500 ribu. Kemudian dikurangi lagi dengan bunga pinjaman bank yaitu 2 miliar rupiah dan jadilah laba sebelum pajak atau EBT earning before tax itu 2 miliar 842 juta 500 ribu. Kemudian pajak 10% dikali yang EBT itu 2 miliar 842 juta 500 ribu atau itu kalau dikali itu jadinya 284 juta 250 ribu itu dikurang nah yang 284 juta 250 ribu itu dikurangi 2 miliar 842 juta 500 ribu. Nah, itu menghasilkan laba setelah bunga dan pajak atau EAIT sebesar 2 miliar 558 juta 250 ribu. Selanjutnya itu sehingga aliran kas masuk jika menggunakan modal pinjaman adalah sama dengan EAIT ditambah penyusutan ditambah bunga dalam kurung 1 dikurangi tax atau EAIT ditambah D ditambah I dalam kurung 1 dikurangi tax sama dengan 2 miliar 558 juta 250 ribu ditambah 400 juta ditambah 400 juta dan kurung 1 dikurangi 0,10 sama dengan 2 miliar 558 juta 250 ribu ditambah 400 juta ditambah 360 juta sama dengan 2 miliar 558 juta 250 ribu ditambah 760 juta sama dengan 3 miliar 318 juta 250 ribu. Kesimpulannya, itu setelah dihitung maka diketahui kas bersih yaitu sebesar 3 miliar 318 juta 250 ribu. Oke, selanjutnya di sini ada tabel yaitu tabel estimasi cash flow selama umur ekonomis. Nah, keterangannya semua nilai yang tercantum di tabel itu bentuk mata uang rupiah. Nah, di sini di tahun 2021 sudah kita isi dengan tabel-tabel sebelumnya. Tuh, pendapatan itu 8 miliar 842 juta 500 ribu. Kemudian total biayanya itu 3 miliar 600 juta. Kemudian penyusutannya itu 400 juta. Kemudian earning before interest tax itu 4 miliar 842 juta 500 ribu. Kemudian bunga pinjamannya itu 400 juta.
earning before tax-nya itu 2.842.500.000. Kemudian ada pajaknya itu dari EBT itu 10%, jadi 284.250.000. Kemudian EAIT itu menjadi EAIT sebesar 2.558.250.000. Nah, kemudian di sini ada D plus I dalam kurung 1 dikurangi 0,10 itu 760 juta. Kemudian ada proxitnya itu 3.318.250.000. Kemudian ada DF-nya itu 20%, yaitu 0,833. Kemudian menjadilah PF proxitnya, yaitu sebesar 2.764.102.250, seperti itu. Dan seterusnya. Oke, di sini kita langsung balik lagi ke tulisan di sebelah kanannya. Itu D sama dengan penyusutan, I sama dengan bunga pinjaman bank, tax sama dengan pajak usaha 10% atau 0,10. Rumusnya sama dengan D plus I dalam kurung 1 dikurangi tax sama dengan 400 juta ditambah 400 juta dalam kurung 1 dikurangi 0,10 sama dengan 400 juta ditambah 400 juta dalam kurung 0,9 sama dengan 400 juta ditambah 360 juta sama dengan 760 juta. Oke, selanjutnya masih di tabel yang berbeda kita. Itu ada tabel cash flow selama umur ekonomis. Nah, keterangannya cash flow umur ekonomis dari tahun 2021 hingga tahun 2025 sebesar 10 miliar 286.522.250 perak. Nah, semua nilai yang tercantum di atas atau di tabel tersebut itu dalam bentuk rupiah, mata uang rupiah. Nah, di sini ada EAIT sebesar 2.558.250.000 itu untuk di tahun 1. Dan DF-nya itu 0,833 dan proxy-nya itu 3.318.250.000. Nah, untuk menjadi PF kas bersih ini 3.318.250.000 dikali 0,833 menjadi PF kas bersih sebesar 2.764.102.250 perak. Dan begitu seterusnya di tahun-tahun yang akan datang, seperti itu. Dan PF kas bersihnya ini 10.286.522.250 perak. Selanjutnya kita balik lagi ke yang sebelah kanan, yaitu ada EAIT sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak. Kemudian ada proxit itu kas bersih, kemudian D itu penyusutan, kemudian I itu bunga pinjaman bank 400 juta, kemudian tax sama dengan 10% atau 0,10, kemudian ada DF 20% itu diskon faktor 1 dibagi 1 dalam kurung 1 plus 0,20, seperti itu. Kemudian di rumusnya D sama dengan D ditambah I dalam kurung 1 dikurangi tax, yaitu 400 juta ditambah 400 juta dalam kurung 1 dikurangi 0,10 sama dengan 400 juta tambah 400 juta dalam kurung 0,9 sama dengan 400 juta ditambah 360 juta sama dengan 760 juta. Kemudian masuk ke kriteria penilaian SKB, yaitu ada payback period atau PP, di mana payback period adalah merujuk pada pengembalian suatu modal investasi yang sudah diberikan melalui keuntungan dalam kisaran waktu tertentu. Pengembalian dana ini diperoleh berdasarkan proyek yang telah diselesaikan. Nah, kemudian hitungannya itu investasi sama dengan 4 miliar, kemudian dikurangin dengan kas bersih tahun 1 sebesar 3.318.250.000. Itu sama dengan 681.750.000. Nah,
Karena sisa tidak dikurangi profit tahun kedua, maka sisa profit tahun pertama dibagi profit tahun kedua, yaitu payback period. Dengan 681.750.000 dikali 12 bulan sama dengan 2,4 bulan. Dibulatkan menjadi 2 bulan 5 hari. Maka payback period adalah 2 bulan 5 hari. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun maka dinyatakan layak. Selanjutnya ada average rate of return atau ARR. ARR sama dengan EAT atau earning after tax dibagi investasi. Total EAT atau earning after tax sama dengan 2.558.250.000 rupiah ditambah 2,6 miliar ditambah 2,7 miliar ditambah 2,8 miliar ditambah 2,9 miliar atau totalnya itu semua 13.558.250.000. Rata-rata EAT atau earning after tax sama dengan 13.558.250.000 dibagi 5 tahun. Itu sama dengan 2.711.650.000. Investasi sama dengan 4 miliar. ARR sama dengan 2.711.650.000 dibagi 4 miliar dikali 100% sama dengan 67%. Kesimpulan hasil dari perhitungan menggunakan ARR yaitu 67%, maka usaha dapat dinyatakan layak atau diterima. Selanjutnya ada Net Present Value atau NPV, yaitu NPV positif investasi diterima, dan apabila NPV negatif maka investasi ditolak. NPV sama dengan total PF kas bersih dikurangi total PF investasi. Keterangan, total PF kas bersih sama dengan 10 miliar 286.522.250 perak. Kemudian total PF investasinya itu 4 miliar, itu dikurang sama dengan net present value-nya itu 6.286.522.250 perak. Nah, hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa NPV positif yaitu sebesar 6.286.522.250 perak. Dari PF investasi, jika nilai NPV lebih besar dari angka 0, maka usaha ini dapat dinyatakan layak atau diterima. Di sebelahnya itu dapat dilihat tabelnya. Oke, selanjutnya itu ada IRR atau Internal Rate of Return. Nah, total kas bersih sama dengan 17.358.250.000 dibagi 5 sama dengan 3.471.650.000. Kemudian investasi 4 miliar dan perkiraan PP-nya itu 4 miliar rupiah dibagi 3.471.650.000 atau sama dengan 1,152. Nah, dalam tabel A4 dengan menggunakan FIFA tahun kelima, angka terdekat dari 1,152 yaitu pada DF 82% dengan nilai 1,158. Diketahui bahwa setiap DF dikurangi 2%, kemudian ditambah 1%. Jadi IRR-nya yaitu pada DF 80% dari dan 81%. Oke. Selanjutnya di sini ada hitungannya untuk IRR dan tabelnya juga, dimana di tahun pertama untuk DF 80% hitungannya itu profit dikali DF 80%. Nah, profitnya itu 3 miliar 318.250.000 dikali 0,556. Itu totalnya itu 1 miliar 844.947.000. Kemudian di tahun kedua 3 miliar 360 juta dikali 0,309. Itu totalnya itu 1 miliar 38.240.000 dan seterusnya seperti itu perhitungannya. Oke. Dan total untuk profit DF 80% itu total PF kas bersihnya 4 miliar 7.227.000 dan total PF investasinya itu 4 miliar. Berarti dikurangin jadinya totalnya 7.027.000. Nah, kalau untuk DF 81% itu sama perhitungannya. Kita contohkan saja,
yaitu 3.318.250.000 dikali 0,552, itu total PF Projectnya itu 1.831.674.000 rupiah. Kemudian di tahun kedua itu 3.360.000.000 dikali 0,305 sama dengan 1.024.800.000 rupiah, dan seterusnya seperti itu perkaliannya. Oke. Kemudian itu untuk DF 81%, total PF-nya kas bersih itu sebesar 3.958.954.000. Kemudian dikurangi dengan total PF investasi 4 miliar rupiah dan menghasilkan minus 41.046.000 rupiah. Oke. Selanjutnya ini masih dihitungan IRR-nya juga, yaitu interpolasi PVIF 80%, 4.007.027.000. Kemudian 4.007.027.000 dan initial investmentnya itu 4 miliar rupiah. Nah, PVIF yang di paling kanan itu dikurangin 4 miliar 7.027.000 dikurangin 4 miliar, itu hasilnya 7.027.000. Kemudian untuk yang 81% itu dikuranginya dengan 3.958.954.000 atau dengan hasil 48.073.000. IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 ditambah NPV 2 dikali I1 dikurangin I2. IRR sama dengan 80 ditambah 7.027.000 dibagi 48.073.000 dikali 1%. IRR sama dengan 80 tambah 0,15 sama dengan 80,15 dibulatkan menjadi 80%. Hasil dari IRR tersebut adalah 80%, maka usaha dapat dinyatakan layak atau diterima. Selanjutnya ada Profitability Index. Nah, rumusnya itu PI sama dengan Sigma PF kas bersih dibagi Sigma PF investasi. PI sama dengan 10.286.522.250 perak dibagi 4 miliar sama dengan 2,57 kali. Atau lebih besar dari 1 dibulatkan menjadi 2,6 kali. Hasil dari perhitungan yaitu nilai PI adalah 2,6, maka investasi dapat dinyatakan layak atau diterima. Oke, nah ini adalah kesimpulan analisis SKB atau studi kelayakan bisnis. Saya menarik kesimpulan dari perhitungan SKB Periksa Event Indonesia pada pembahasan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Nomornya dari nomor 1 sampai nomor 5. Alat ukurnya yang pertama itu payback period atau PP dengan hasil pengukuran 2 bulan 5 hari. Keterangannya layak atau diterima. Kemudian nomor 2 itu average rate of return atau ARR 67%, keterangannya layak atau diterima. Kemudian net present value atau NPV 6.286.522.000 250 perak, itu keterangannya layak atau diterima. Kemudian yang keempat internal rate of return atau IRR 80%, itu layak atau diterima. Kemudian yang kelima itu profitability index atau PI 2,6 kali, keterangannya itu layak dan diterima. Oke. Kesimpulan. Usaha event organizer istilah untuk penyedia jasa profesional penyelenggara acara. Tugas dari IO adalah membantu kliennya untuk dapat menyelenggarakan acara yang diinginkan. Dalam memulai usaha, banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari modal, lokasi usaha, gaji pegawai, strategi usaha, peralatan atau perlengkapan, biaya lainnya yang perlu diantisipasi, hal yang akan digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Aspek-aspek tersebut sangat penting bagi pengusaha yang akan memulai bisnis di berbagai bidang apapun. Hasil dari studi kelayakan bisnis Periksa Event Indonesia dapat dinyatakan layak. Maka fungsi dari studi kelayakan bisnis dapat dipergunakan untuk merintis usaha.
Berikut di bawah ini tabel hasil perhitungan di atas. Nah, di bawah ini adalah tabel dari perhitungan yang ada di sebelumnya yang sudah dijelaskan. Daftar pustaka. Yang pertama, ditulis oleh Kasmir Jakfar tahun 2017 dengan judul buku Studi Kelayakan Bisnis, diterbitkan di Jakarta oleh Prenada Media. Yang kedua, ditulis oleh Nurmalina Rita dan kawan-kawan tahun 2014 dengan judul buku Studi Kelayakan Bisnis, diterbitkan di Bogor oleh PT Penerbit IPP Press. Yang ketiga, ditulis oleh tim Gagas Bisnis tahun 2014 dengan judul buku Cara Cerdas Mengelola Aset, diterbitkan di Jakarta oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Yang keempat, ditulis oleh Yacop Ibrahim tahun 1998 dengan judul buku Studi Kelayakan Bisnis, diterbitkan di Jakarta oleh PT Rineka Cipta. Yang kelima, ditulis oleh Sujarweni Wiratnavi dengan judul buku Manajemen Keuangan, Teori Aplikasi dan Hasil Penelitian, diterbitkan di Yogyakarta oleh PT Pustaka Baru. Yang keenam, ditulis oleh Rinawati tahun 2019 dengan judul buku Manajemen Komunikasi dan Organisasi, diterbitkan di Yogyakarta oleh PT Pustaka Baru. Yang ketujuh, ditulis oleh Damaya tahun 2018 dengan judul buku Super Student Planner, diterbitkan di Yogyakarta oleh Laksana. Testimoni. Yang pertama ada dari Deli Mawar Haryani, kelas manajemen 18B, yang berkata, analisis usaha yang Anda buat sudah baik. Sajian materi melalui PowerPoint-nya juga sudah bagus. Mungkin kekurangannya hanya sedikit lebih didetailkan lagi, agar lebih terperinci secara keseluruhan dari bagian aspek-aspeknya. Usahanya layak diterima. Sukses terus Danang. Terima kasih kepada Deli Mawar Haryani telah memberikan testimoni. Oke, selanjutnya yang kedua ada dari Robi Syuhada dari kelas MN18B, yang mana analisis perencanaan bisnisnya sudah bagus, hanya kekurangan di bagian keuangannya yang sayanya kurang ngerti, mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana. Oke, baik, terima kasih Robi untuk testimoninya. Selanjutnya ada dari Anissa Fauzia dan Nia Trilestari. Kita akan ke Anissa Fauzia terlebih dahulu dari MN18B. Itu menurut saya kelayakan usaha yang Anda perhitungkan cukup bagus. Mulai dari target pasar, pemilihan tempat, serta perhitungan keuangannya, sehingga usaha Anda layak untuk dilakukan. Oke, terima kasih untuk Anissa Fauzia telah memberikan testimoni. Selanjutnya dari Nia Trilestari MN18B. Menurut pendapat saya, hasil analisis usaha yang Anda buat sudah sangat baik dan detail. Dan di aspek keuangannya, sangat rinci dalam perhitungannya. Jadi, sudah banyak sekali usaha yang dibuat. Oke, baik. Terima kasih Nia Trilestari atas testimoninya. Dan terakhir dari Muhammad Alpialpriansa di MN18B. Usaha yang akan dijalankan sangat menarik. Bila ada kesempatan, saya akan mengikuti event yang diselenggarakan, atau mungkin saya akan ikut berinvestasi. Oke, baik, terima kasih sekali untuk Muhammad Alpiansa. Nah, itu dia hasil dari analisis studi kelayakan bisnis event organizer Flixa Event Indonesia. Nah, oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.